Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang kognisi dalam konseling. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Firgina Gaida, saya sebagai moderator, dan juga ada rekan saya yang bernama Huzwa, Anissa, Khairullah, dan juga Devin. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Huzwa. Penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Anissa. Penjelasan keempat akan dijelaskan oleh Arul. Dan penjelasan kelima akan dijelaskan oleh Devin. Pengertian kognisi menurut KBBI adalah kegiatan atau usaha memperoleh pengetahuan atau termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kognisi merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, dan penghayalan atau penciptaan, pengambilan keputusan, dan penalaran. Karena kognisi merupakan faktor penting dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku, maka konselor akan terbantu apabila memahami kognisi dan dinamika dasarnya. Bagaimana orang memandang suatu kejadian seringkali menentukan reaksi emosi, dan kombinasi kognisi dengan emosi akan menghasilkan respon perilaku. Sebagai konsekuensi, walaupun orang mengalami kejadian yang sama, mungkin akan memberikan reaksi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang asumsi yang salah. Nah, asumsi yang salah ini terjadi antara konselor maupun konselor itu sendiri. Nah, asumsi itu apa sih? Asumsi adalah hipotesis, dugaan, keyakinan, konstruk kita terhadap sesuatu. Dan ini sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi di masa sekarang, masa lalu, maupun masa yang akan datang. Nah, asumsi yang salah ini banyak sekali macamnya. Terutama yang pertama adalah tentang perkembangan. Perkembangan ini tentang lingkungan ya teman-teman. Yang pertama secara langsung. Nah, secara langsung ini tokohnya adalah kita sendiri dalam hal tersebut. Misalnya saya baru saja diputuskan oleh pacar saya karena sesuatu hal. Nah, ketika sudah putus, saya beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama gitu. Dia mengeneralisasikan apa yang menjadi pengalaman dia terhadap cara pandang dia ke depannya. Yang kedua, contohnya adalah secara tidak langsung ini apa? Kita melihat kejadian yang terjadi pada orang lain seolah-olah kita merasakan dan menjadi korban di situ gitu. Kita merasakan dan kita ikut terlibat dalam kejadian itu. Misal, Farah baru saja dimarahi oleh ibunya, dan kita berpikir, kita yang melihat kejadian itu menganggap bahwa semua ibu adalah galak. Dan intinya adalah asumsi adalah cara kita mengeneralisasi suatu pandangan yang kita lihat gitu. Lalu ketika kita dipanggil oleh guru karena nilai kita jelek, artinya bukan berarti kita tidak bisa belajar atau kita jelek di semua mata pelajaran. Artinya mungkin kita hanya unggul di mata pelajaran tertentu, seperti itu. Yang kedua adalah karakteristik. Nah, karakteristik itu dibagi menjadi 4, ada dimensi waktu, pola-pola asumsi yang salah, kekurangan, dan juga asumsi yang salah dan tidak salah gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika seseorang dicela atau diomongi gitu, dinasehati karena kekurangannya, dan itu merasa kita mendengarnya dan merasakan bahwa kekurangan itu terjadi pada diri kita, seperti itu. Lalu contoh asumsi yang salah dan tidak salah, kadang seseorang mengungkapkan tujuannya mengungkapkan A, tetapi respon kita B. Seperti tidak semua orang mengatakan, tidak semua orang menanggapi hal yang sama gitu. Misalkan si A berniat bercanda terhadap si B, tetapi si B
beranggapan bahwa dia adalah hal yang serius, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penolakan terhadap perubahan. Nah, penolakan terhadap perubahan ini terjadi yang pertama karena itu sudah menjadi pribadi atau privacy yang kita punya, seperti itu, dan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Yang kedua adalah trauma masa kecil atau kejadian ini sudah terjadi saat kita masih kecil gitu, dan sudah banyak penelitian ya teman-teman kalau bahwasannya trauma atau kejadian yang di masa kecil itu sangat berpengaruh terhadap kita di masa depan, dan cara pikir kita pun akan berbeda, rasa yang kita dapatkan kan akan berbeda. Kita juga akhirnya kita mempunyai ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi gitu, seperti itu, ataupun yang akan terjadi. Yang ketiga adalah karena waktu. Misalkan saat ini saya sudah berusia 20 tahun. 15 tahun saya dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan, seperti itu. Karena waktunya sudah lama, artinya jam terbang saya sudah lama, dan itu biasanya sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang akan datang. Yang keempat adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini contohnya adalah penghargaan yang dibuat-buat. Misalnya, saya dipanggil oleh kepala sekolah dan wali kelas serta jajaran guru dan staf TU. Saya menganggapnya saya adalah unggul dari siswa-siswi lainnya. Padahal posisi di situ saya hanya menjadi ketua OSIS ataupun karena ada kepentingan atau keperluan, atau bisa jadi mungkin karena ada permasalahan, seperti itu. Nah, biasanya ini muncul karena rasa ingin dicintai, ingin dikasihani, rasa ingin dikasih sayangi, ingin diakui, dan biasanya orang tersebut adalah orang yang haus akan validasi. Dan pada intinya asumsi adalah cara pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi di masa sekarang ataupun masa lalu, dan itu mempengaruhi cara kita terhadap masa depan kita, seperti itu. Pertimbangan bagi konselor yang pertama adalah kesabaran. Nah, sebagai konselor, kita harus memiliki kesabaran yang baik dalam menangani si kasus klien. Nah, jadi kita saat konseling jangan langsung menginterogasi si klien. Nah, kalau kita menginterogasi dan tidak melakukan pendekatan secara perlahan, maka asumsi-asumsi yang salah yang ada dalam diri klien tidak mungkin atau sulit keluar. Nah, yang kedua adalah reaksi yang tidak membantu. Nah, sebagai konselor kita harus berhati-hati dalam bertindak. Nah, karena jika kita tidak berhati-hati itu akan mendorong bentuknya sebuah asumsi yang salah yang tidak dapat menyimpulkan atau membentuk asumsi yang salah itu sendiri dari si klien. Yang ketiga adalah emosi. Sebagai konselor, kita harus bisa memahami kondisi yang ada pada dalam diri kita sendiri maupun dari konseli. Nah, kita juga harus memahami emosional dari si konseli dan keterkaitannya dengan kognisi. Yang keempat adalah asumsi yang tidak disadari nih. Seringkali ada konseli yang memiliki asumsi salah yang ternyata secara tidak disadari asumsinya ternyata benar. Nah, kita harus bisa berhati-hati dengan hal itu. Yang kelima adalah validasi. Konselor harus bisa menyadari bahwa tidak semua asumsi itu ternyata salah. Nah, oleh karena itu, konselor harus bisa menelaah itu secara hati-hati. Nah, seperti itu. Terus yang keenam adalah berbagi asumsi, mohon maaf. Nah, dalam konseling, konselor dapat berbagi pengalaman bersama klien. Nah, jadi sebagai konseling kita bisa menceritakan apa yang kita ceritakan yang memiliki kaitannya dengan hubungan yang konseling alami sebelumnya. Nah, hal ini tuh akan menunjukkan bahwa kita sebagai konselor itu memiliki sikap empati dan sehingga memungkinkan jalannya konseling itu menjadi lebih efektif. Yang ketujuh adalah menyembunyikan asumsi nih. Dalam konseling seringkali ada klien atau konselor yang menyembunyikan asumsinya yang salah kepada si konselor. Nah, kita sebagai konselor harus bisa tahu gitu hal itu dan melakukan pendekatan perlahan-lahan agar si konselingnya tuh bisa secara perlahan juga mengungkapkan atau memberitahu asumsi-asumsinya yang salah kepada kita sebagai konselor. Yang kedelapan adalah menghilangkan asumsi. Nah, sebagai konselor, kita harus secara terus-menerus menyajikan bukti asumsi yang salah kepada si
konselor ini agar si konselor itu tidak bisa membantahnya lagi. Selain itu, konselor juga harus bisa membantu klien untuk mengenali tidak hanya asumsi yang salah juga, dan juga penyebab dari asumsi yang salah itu. Yang ke-9 adalah melibatkan konselor dalam masalah. Nah, ada 2 peran konselor dalam konseli. Yang pertama adalah konselor dapat menjadi sasaran asumsi yang salah dari si konseli. Yang kedua adalah konseli dapat memberitahukan asumsinya yang salah kepada si konselor, mohon maaf. 10 adalah membuktikan asumsi yang salah. Nah, seringkali dalam konseli ada klien yang memanipulasi dengan membuktikan bahwa asumsinya yang salah itu ternyata asumsinya benar. Nah, sebagai konselor, kita harus bisa berhati-hati dan bisa mengajak si klien agar tidak terpengaruh dengan keinginannya sendiri. Nah, peran konselor ialah mengajak klien bahwa tidak ada peristiwa yang tidak dapat dielakkan, seperti itu. Jadi, selain itu juga si konselornya tuh harus bisa melakukan pendekatan agar bisa memberikan pengertian kepada si konseli. Yang ke-11 adalah kenyataan yang baru. Nah, perubahan dari asumsi yang salah menjadi asumsi benar tidak selalu perlu dan secara otomatis. Lalu terapi kognitif dalam konseling. Yang pertama, terapi kognitif behavioral atau cognitive behavioral therapy. Salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu klien agar dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Pendekatan kognitif berusaha memfokuskan untuk menempatkan suatu pikiran, keyakinan, atau bentuk pembicaraan diri self-talk terhadap orang lain. Menurut Piaget, dia berteori bahwa terapi kognitif berfokus pada konsep bahwa pola-pola berpikir dan keyakinan individu mempengaruhi perilaku mereka. Piaget mengumumkakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui tahapan-tahapan, dan terapi kognitif dapat membantu individu mengubah cara mereka memahami dan menafsirkan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Menurut Piaget, adaptasi ini terdiri dari 2 proses yang saling melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses yang didasarkan atas kenyataan bahwa setiap saat manusia selalu mengasimilasikan informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemudian informasi-informasi tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang sebelumnya telah mereka ketahui. Akomodasi kognitif berarti mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya untuk disesuaikan dengan objek stimulus eksternal yang baru saja dimilikinya. Kesimpulan dari materi ini adalah kognisi yang mencangkup penerimaan, penafsiran, pemikiran, dan aspek lainnya merupakan bagian penting dari intelek. Konselor akan mendapat manfaat dalam membantu individu dengan memahami kognisi dan dampaknya terhadap perilaku. Selain itu, pandangan individu terhadap suatu kejadian dapat memengaruhi respon emosional, dan kombinasi kognisi dan emosi dapat menghasilkan variasi dalam respon perilaku, bahkan ketika menghadapi kejadian yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.